你能不能别像一坨又黏又稠的大鼻涕？你有什么吃的吗？我们结婚吧。你是在求婚吗？我想在死之前给我的肾找个好主人。 Kadangkala kita melihat seseorang memiliki begitu banyak kemujuran, memiliki karir yang baik, serta dikelilingi orang-orang yang menyayanginya. Namun biasanya di balik keceriaannya itu kita nggak pernah tahu betapa sulitnya dia menjalani hidup yang tidak baik-baik saja. Inilah dia Viva La Vida. 是一名尿毒症患者，05个小时33分钟，我就25岁了。 Bagi sebagian orang, usia 25 tahun adalah usia yang matang untuk meniti karir dan cintanya. Tapi itu tidak terjadi pada seorang gadis bernama Ling Min. Malam itu, dengan menutupi wajahnya, dia berbicara di depan kamera bahwa saat ini Ling sedang mencari pria yang mau mendonorkan satu ginjal untuknya. Jika ada yang bersedia, dia siap menikahi dan merawat keluarganya. 我可以和你结婚，继续活下去，照顾你的家人。 Ya, kalian tidak salah dengar. Ling yang masih begitu muda ini menderita penyakit gagal ginjal dan rutin melakukan cuci darah selama 3 kali dalam seminggu. Awal mula dia sakit, dia terus bertanya-tanya apa penyebabnya. Apakah dia suka menahan pipis, kebanyakan makan garam, atau kurang minum air putih? 医生跟我说，我的肾小管间质已经纤维化。 Namun, apapun penyebabnya, nasi sudah menjadi bubur. Ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, dan apa yang bisa dia lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk hidup sehat. Minum obat rutin, menjaga takaran minumnya agar tidak menyiksa ginjal, serta menghindari makanan yang tinggi garam. Semua itu dia lakukan dengan hati-hati agar bisa hidup lebih panjang. Namun di tengah-tengah perjalanan itu ada satu titik melelahkan dalam batinnya, di mana hari itu seperti biasa dia menjalani cuci darah secara rutin. Cuci darah ini memakan waktu 4 jam dan dia sudah menjalankannya selama 2 tahun terakhir ini. Namun hari itu dia menyadari betapa banyaknya orang tersiksa dengan cuci darah ini. Satu-satunya harapan untuk bisa lepas adalah mendapatkan pendonor ginjal. 还要检查报告，只要做了肾移植，我就可以像正常人一样生活。 Ling sangat ingin hidup. Untuk itulah dia membuat video anonim ini sebagai salah satu usahanya. Dia memiliki banyak mimpi yang ingin dia capai. Namun semenjak gagal ginjal ini, harapan hidupnya bahkan diperkirakan hanya bisa bertahan 8 tahun lagi. Dan selama 2 tahun cuci darah itu, kerap dia melihat teman seperjuangannya sudah gugur. Perasaan takut dan putus asa inilah yang menjadi alasan dia mencari pendonor ginjal dalam sebuah grup pejuang tumor. Tapi sebenarnya seperti apakah kehidupan Ling sesungguhnya? Jadi Ling ini hidup miskin di kontrakannya yang sempit. Hari itu orang tuanya terlihat begitu khawatir dengan sang nenek yang juga sakit-sakitan. 大晚上的，你爸非要看眼睛。爸，奶奶， 据说已经赶过去了。 Jadi dengan terpaksa mereka harus meninggalkan Ling yang sakit beberapa waktu ke depan. Dalam kehidupan percintaan, Ling juga kurang beruntung. Pacar terakhirnya adalah seorang pengangguran, hobi main slot, kerap berselingkuh dan ngeghosting tiba-tiba. 曾经信誓旦旦的跟我约第7踢进第700球时跟我结婚，打进巴萨第636个进，他不干。 Tapi cinta sudah tidak penting lagi baginya, karena yang dia harapkan saat ini adalah bisa hidup sehat dan berumur panjang. Dan bagaimana kehidupan sosialnya? Jadi Ling ini bekerja sebagai penulis yang karyanya kerap dimuat di berita. Kemampuannya yang kompeten ini membuatnya juga bersahabat dekat dengan atasannya. Bahkan Ling dipilih untuk ikut menari sebagai bridesmaid di pernikahan. Saat selesai latihan menari, atasan Ling terganggu melihat bekas suntikan cuci darah pada tangannya. Dia pun memberikan sarung tangan untuk menutupinya. Awalnya Ling mencoba untuk tidak tersinggung, karena ya memang seharusnya dia menutupi tangannya ini. Namun ketika dia sadar jika bakpao pemberiannya dibuang begitu saja, dia benar-benar merasa hidupnya tidak pernah benar-benar memiliki teman sejati.
Kemalangan nampaknya terus menghampiri hidup Ling, di mana dia segera diminta pindah kontrakan karena sudah telat membayar uang sewa. Belum lagi listrik habis dan gas melonnya juga habis. Ling yang lapar merasa sangat malang dan putus asa. Namun tiba-tiba ada satu pesan masuk di ponselnya. Dia adalah seorang pria dari komunitas pejuang tumor yang tertarik untuk menjadi pendonor ginjal. Dan pria ini pun mengajaknya ketemuan di warung nasi Padang. Setelah menunggu beberapa saat, datanglah pria lusuh dengan rambut acak-acakan dan penampilan seadanya. Pria aneh ini bernama Lutu. Ling lalu menjelaskan jika dia berubah pikiran karena sikapnya di video yang dikirimkan sangat tidak bermoral. Tapi di sini Lutu benar-benar serius menanggapinya. Dia bersedia memberikan kedua ginjalnya jika dia mati nanti, asalkan Ling mau menemani ibunya yang single parent. Ling masih menolak, bahkan mengira jika Lutu adalah orang gila dengan sikap randomnya. Saat Ling berusaha menjauh, Lutu tidak menyerah. Lutu mengikutinya yang sedang cuci darah dan menari-nari di tengah kegabutannya menunggu. Sesampainya Ling di rumah, ternyata ada makelar properti yang sudah menawarkan kontrakannya. Serasa diusir, Ling makin jengkel karena tamu-tamu itu melihat obat-obat Ling dan mengatakan jika rumah ini memiliki feng shui yang jelek. Namun ya, apa boleh buat? Ling yang tidak mampu membayar kontrakan hanya bisa diam saja dan menahan rasa tersinggungnya ini. Saat dia dengan kesal menatap makelar properti di luar jendela, tiba-tiba dia salah fokus melihat Lutu sedang memantaunya di seberang jalan. Rasa jengkelnya pun memuncak dan segera mengusirnya. Namun Lutu tetap menguntitnya. Dari fitting baju bridesmaid, berbelanja, berobat hingga saat dia bekerja. Ya, di mana ada Ling, selalu ada Lutu di belakangnya. Hari berganti, pagi-pagi buta, Ling ditelepon lagi oleh makelar properti untuk menyimpan obat-obatnya karena nanti siang akan ada orang yang ingin survei kontrakan. Ling yang habis kesabarannya langsung menumpahkan amarah ke kantor properti itu. Betapa menyakitkannya, Ling yang masih punya hak tinggal di kontrakan harus diburu-buru bahkan sampai menyembunyikan obat-obatnya. Seolah-olah sakitnya ini menjadi aib bagi mereka. Ling sangat sedih. Dia masih ingin tinggal di situ karena jarak dengan rumah sakit sangat dekat. Apabila sewaktu-waktu dia gagal jantung atau pendarahan otak, ambulan bisa dengan cepat menjemputnya. Setelah melepaskan emosinya, Ling yang belum makan apapun merasa sangat lemas. Dan di momen inilah, Lutu dengan sigap membawakan roti dan jus. Meskipun dia hanya bisa makan dan minum sedikit, itu sangat membantu energi Ling untuk pulih kembali. Lutu masih tidak menyerah. Dia memberikan catatan kesehatannya yang menunjukkan ada 4 kecocokan sebagai syarat donor ginjal. Lutu ini kesehatannya juga buruk. Tumor otaknya kerap kambuh dan bahkan 1 bulan yang lalu sempat koma. Umurnya diperkirakan tidak akan lama lagi. Lutu berharap ketika dia meninggal nanti, ada wanita yang menemani hari-hari tua ibunya. Namun Ling kekeh menolak karena tidak ingin membebani orang lain dengan penyakitnya. Dia lalu melaporkan Lutu ke polisi agar berhenti mengejarnya. Tapi setelah polisi mendengar Lutu keceplosan bilang jika Ling mencari donor ginjal ilegal, polisi jadi curiga dan membawanya untuk diinterogasi. Untunglah mereka berdua hanya dinasihati dan Lutu diminta untuk berhenti menguntit Ling. Di saat Lutu sudah menyerah, ternyata semesta tetap mempertemukan mereka berdua di acara pernikahan sahabat Ling. Lutu sebagai videografer dan Ling sebagai bridesmaid. Ling tampak begitu cantik dan ceria, seolah bebannya hilang.
Dia juga menikmati pesta dan permainan dari teman-temannya. Namun saat games itu jatuh pada Ling yang dihukum berciuman dengan temannya, Lutu tidak terima dan menghajar si pria itu. Saat keduanya diinterogasi oleh tim keamanan, Lutu yang ceroboh tidak sengaja mencengkram tangan kiri Ling, di mana itu adalah tempat Ling biasa cuci darah. Karena jalur fistulanya tersumbat, terpaksa Ling harus operasi saat itu juga. Disinilah Lutu merasa sangat bersalah melihat penderitaan Ling yang sangat kesakitan. Pasca operasi, Ling masih harus opname selama 2 hari untuk pemulihan. Padahal hari itu bertepatan dengan Ling yang harus pindah kontrakan. Lutu akhirnya berusaha menebus kesalahan dengan menggantikan pindahan. Ya, biarpun dia itu plonga-plongo, tapi tenaganya bisalah ya untuk diandalkan. Dan yang menyebalkan, si maklar properti tidak membantunya sama sekali. Dia hanya asik ngevideoin Lutu yang tampak susah payah menggotong barang. 2 hari berlalu, akhirnya Ling diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Setibanya di kontrakan yang baru, Lutu bersemangat untuk menyiapkan makanan. Namun, bagi penderita gagal ginjal, dia tidak bisa minum terlalu banyak karena berbahaya. Ling pun mengakali dengan menghisap seiris lemon agar memicu air liurnya. Disitulah Ling setidaknya bisa meredakan rasa hausnya. Di meja makan itu, Lutu berusaha menghibur Ling demi menutupi rasa bersalahnya. Dan Ling mulai menyadari jika kebaikan Lutu sangat tulus kepadanya. Sejak hari itu, Lutu memaksa ingin tinggal bersama demi bisa merawat pemulihan Ling yang hidup sendirian. Menemaninya cuci darah, mendampinginya saat sedang muntah-muntah, ya walaupun Lutu juga ikutan muntah juga. Dia juga mencatat tensi dan kadar air yang masuk ke tubuh Ling setiap hari, serta menemani Ling saat bekerja sebagai penulis artikel. Ternyata kebersamaan dan ketulusan Lutu membuat mereka menjadi semakin dekat. Malam harinya, Lutu kerap mengiriminya pesan random. Walaupun mereka satu atap, tetap kalau tidur haruslah terpisah. Suatu sore, saat Lutu menggaruk punggung Ling, dia mencium bau yang tidak sedap di rambut Ling. Terfikirlah Lutu untuk mengundang ibunda tercinta agar membantu mengeramasi rambut Ling. Meskipun terasa canggung, tapi ketulusan dan penerimaan ibunya sangatlah terasa. Sehari saja sudah sangat akrab dan Ling begitu nyaman dengan ibu Lutu. Malam harinya, Lutu yang percaya pada alien meminta bantuan Ling untuk membantu eksperimennya. Alatnya agak aneh, Ling juga tampak tidak percaya. Saat saling mengawasi menggunakan radio HT, obrolan mereka yang random berujung jadi pesan tersirat bahwa Ling harus tetap semangat menjalani hidupnya. Meskipun keduanya berjuang untuk tubuh yang sehat, tapi keduanya akan saling melengkapi dan menemani. Hubungan mereka semakin dekat. Lutu mengundang Ling datang ke rumahnya dan makan malam bersama. Di tengah obrolan yang hangat itu, tiba-tiba pihak rumah sakit mengabarkan jika ada seseorang yang bersedia menyumbangkan ginjalnya. Dengan penuh harap, Ling segera pergi ke rumah sakit untuk pendaftaran transplantasi. Sayangnya, malam itu hujan dan jalanan kota macet parah. Lutu tidak kehilangan ide. Dia naik sepeda untuk mengantarkan Ling ke stasiun. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata sudah dipenuhi pasien gagal ginjal yang mengantri. Di tengah harapan itu, tiba-tiba pendonor berubah pikiran dan membatalkannya. Ling pun menahan kesedihannya. Dia mengajak Lutu untuk pulang saja. Di dalam bis itu, Lutu tiba-tiba melamar Ling. Dia sungguh tidak tega melihat Ling begitu menderita dalam hidupnya. Akhirnya, di titik itu, Ling bersedia menikah dengan Lutu. Mereka lalu mengurus surat-surat di KUA dan resmi menjadi pasangan yang sah. Meskipun tanpa resepsi dan tamu undangan, mereka sangat bahagia. Nah, sepulang dari KUA, tiba-tiba Ling melihat sekelompok ibu-ibu study tour yang sedang makan bersama. Dengan penuh kesederhanaan, Ling dan Lutu merayakan kebahagiaan itu bersama mereka.
Ibu-ibu dan bapak-bapak itu bahkan membuat game sederhana yang menciptakan kenangan semakin manis. Sepulang dari perayaan sederhana, gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba mantan Ling muncul di depan rumahnya. Si pria Mokondo ini datang lagi karena terlilit hutang judol. Dia minta balikan agar Ling membantu membereskan keuangan. Tentu saja Ling tidak mau. Dia hanya mengembalikan tabungan bersamanya dulu dan memotong poni sang mantan agar impas seperti yang dia lakukan. Sesudah itu Ling menghampiri Lutu yang sudah menunggunya. Dia tidak ingin hubungan ini hanya sebatas sah secara sipil saja. Karena di dalam hati Ling, dia benar-benar jatuh cinta pada ketulusan Lutu. Waktu terus berjalan, Ling yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pemandu wisata sangat menikmati pekerjaannya. Dia begitu ceria dan disayangi oleh para wisatawan. Apalagi wisata kali ini yang menyewanya adalah Ibu Lutu. Hubungan mereka tampak sempurna dan bahagia. Sampai pada waktu makan siang, tiba-tiba Lutu muntah. Ling lalu teringat jika tumor otak ini apabila kambuh sangat berbahaya dan harus segera ditangani. Dia lalu mencari riwayat medis Lutu dan terbongkarlah fakta jika ternyata penyakit Lutu bisa diobati dengan menjalankan serangkaian operasi. Namun, Lutu sengaja tidak melakukannya agar ketika dia meninggal, keinginan terbesarnya bisa terwujud, yaitu memberikan 2 ginjal sehatnya untuk Ling, orang yang sangat dia cintai. Melihat Ling yang sudah mengetahui semuanya, Lutu yang selalu tampak ceria akhirnya menangis. Dia menunjukkan sisi rapuhnya kepada Ling. Betapa Lutu sangat takut dioperasi dan koma berhari-hari. Tidak bisa bergerak, makan maupun minum. Rasa trauma itu membuatnya menyerah dan memilih untuk menerima takdir sakitnya ini. Lutu berpikir Ling memandang pernikahan ini hanya demi mendapatkan donor ginjalnya saja. Padahal Ling memang benar-benar jatuh cinta kepadanya. Tapi Lutu tidak melihat itu. Ling pun marah dan langsung meminta cerai. Di tengah keributan itu, tiba-tiba kedua orang tua Ling datang dan mendengarkan pertengkaran mereka. Malam itu juga Ling dan Lutu disidang mengenai pernikahan tersembunyinya. Tapi satu sisi, ayah Ling berterima kasih kepada Lutu. Ayah Ling sudah berjuang semampunya demi kesembuhan Ling. Sayangnya, ginjalnya tidak cocok dan yang bisa dia lakukan hanyalah donor darah setiap bulan agar Ling bisa masuk prioritas jika sewaktu-waktu dalam keadaan darurat. Setelah kedatangan orang tua Ling, Lutu tidak lagi tinggal seatap. Namun, diam-diam mereka saling merindukan. Malam itu, Ling dikirimi video hari-hari random saat mereka bersama. Video yang direkam amatir, tapi terlihat begitu bahagia. Pagi harinya, Lutu datang di depan kontrakan. Keinginannya sangatlah sederhana. Dia hanya ingin melihat wajah istrinya. Ling lalu bilang mereka akan tetap bersama asalkan Lutu bersedia menjalani operasi. Namun Lutu tetap kekeh menolak. Ling pun jengkel dan benar-benar meminta cerai besok pagi. Jam 9 pagi, Ling sudah menunggu di kantor pengadilan agama untuk bercerai. Namun Lutu tidak kunjung datang. Saat dia mencoba menghubungi, ternyata Lutu masuk rumah sakit. Ayi. Ling pun segera menyusul. Namun dia mendengar jika ibunya marah karena tahu alasan Lutu tidak mau diobati agar bisa mendonorkan ginjalnya kepada Ling. Hati Ling makin hancur akan rasa bersalahnya. Hari pun berganti malam, Ibu Lutu menemui Ling agar dia mau membujuk Lutu operasi. Sebagai ibu, tentu dia sangat ingin anaknya bisa sembuh dan punya masa depan. Meskipun harapan hidupnya hanya 50%, tetapi tak ada salahnya untuk mengusahakan bisa sembuh. Malam itu, kesedihan terasa begitu kuat di rumah Ling. Ayah dan ibunya pun juga ikut menangis.
Malam itu juga, Ling datang menemui Lutu yang sedang gabut di atas loteng. Dia menganalogikan keberuntungan bagaikan menang lotre tutup botol gratis 1, yang ternyata hal itu bisa diterawang jika kita menghidupkan flash dari bawah botol. Dan biasanya warung kelontong akan menaruh botol gratis 1 itu di depan, agar orang yang membeli merasa beruntung dan minumannya pun laris manis. Ling percaya tidak ada sesuatu yang benar-benar beruntung, karena takdir hidup manusia sudah direncanakan jauh sebelum kita lahir. Begitu juga dengan kemalangan. Sebelum kita lahir, kita sudah membaca takdir yang akan kita pilih dalam hidup. Meskipun selama perjalanan hidupmu tampak tidak berjalan mulus, penuh penderitaan dan patah hati, tapi jika kamu telah memilih garis takdir itu, pasti ada sesuatu rancangan yang indah di balik kesakitannya. Lutu yang merasa tak akan ada lembar-lembar bahagia di kehidupannya, tiba-tiba berubah pikiran. Dia seperti mendapatkan harapan baru dan akhirnya bersedia menjalani serangkaian pengobatan. 拜托，我想跟你一起，可以吗？我想再来一次日子。 Ling berjanji akan saling menemani dalam sehat maupun sakitnya. Pagi itu mendung dan matahari tidak tampak, namun semangat mereka tidak menjadi padam. Lutu yang sebenarnya ketakutan terus diyakinkan Ling jika dia pasti akan sembuh. Sebelum masuk meja operasi, Lutu memberikan surat wasiatnya. Dalam surat itu, Lutu mengungkapkan kejujurannya jika dia tidak benar-benar bodoh seperti pandangan orang-orang. 你总觉得我傻，其实我的被动技能比生活的正式伤害，我没你想的那么傻。 Dia sengaja terlihat begitu agar tidak terbelenggu dalam sakitnya dan kehidupan yang menyakitkan ini. Seharusnya Ling membaca surat wasiat itu setelah Lutu meninggal, tapi dia sudah membukanya saat menemani proses pemulihan Lutu. Ya, ternyata Lutu berhasil selamat dari operasi meskipun harus koma selama 17 hari. Itu adalah hari yang indah bagi mereka. Karena ternyata Tuhan memberikan secercah harapan untuk keduanya. Di akhir film diperlihatkan Ling dan Lutu mengadakan resepsi pernikahan yang meriah. Ling begitu cantik dan semua orang terharu melihat kebersamaan mereka. Setelah menikah, kehidupan mereka sangat bahagia dan terus mendukung proses penyembuhan masing-masing. Ling berjanji untuk menjalani pengobatan dengan optimis, dan Lutu berjanji tidak akan merusak tubuhnya serta menghargai setiap waktu yang ada.